hadis-hadis ataupun sabda-sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang seterusnya. Al hadisul khamis wa thalathun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Hadisul hasan rawahu ad-Dailami. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul halali, mencari yang halal, wajibun adalah wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang yang Islam. Rasulullah SAW bersabda, mencari yang halal itu wajib atas setiap orang yang Islam. Mencari sesuatu, talab itu mencari sesuatu. Halal itu adalah semuanya yang dibolehkan di dalam syariat atau aturan agama kita. Jadi yang halal itu bisa juga masuk yang wajib, ataupun yang sunnah, ataupun yang mubah. Semuanya halal. Kalau wajib memang wajib dikerjakan. Dan begitu juga yang sunnah, minimal yang mubah. Jadi ini masuk dalam kategori halal. Jadi halal itu adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam agama, baik itu yang wajib, ataupun yang sunnah, ataupun yang mubah. Wajib atas setiap orang Islam untuk mencari yang halal. Ini ada beberapa makna, di antara maknanya yaitu maksudnya mencari yang halal, yaitu talabu ma'rifatil halali minal haram. Yang pertama adalah mencari tahu yang halal dari yang haram, dan mencari pembeda antara yang halal dan yang haram. Tentunya ini adalah yang berhubungan dengan ilmu fikih atau dalam hukum-hukum syariat di dalam agama kita. Bolehkah ini menurut agama? Tidak bolehkah ini menurut agama? Haramkah ini menurut agama? Wajibkah ini menurut agama? Maka mencari tahu yang halal itu wajib. Mencari tahu yang halal itu wajib. Jadi supaya kita mengetahui bahwa itu perkara boleh apa tidak dikerjakan, haram apa tidak dikerjakan. Maka mencari tahu halal itu wajib. Sehingga setiap sesuatu nanti akan dikelompokkan menurut hukumnya masing-masing. Tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama kita, dengan dasar-dasar yang sudah jelas. Apa dasarnya? Dasar yang tertinggi adalah kitabullah Al-Quran. Semuanya sudah diatur, semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran yang menjelaskan. Al-Quran yang jelas. Yang pertama yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua, dasar daripada untuk menentukan itu halal ataupun haram adalah hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran yang pertama, yang kedua adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah hadis. Kemudian dasar yang ketiga adalah ijma, kesepakatan ulama di dalam menentukan hukum. Kesepakatan seluruh ulama di dalam menentukan hukum suatu perkara. Jadi ada Al-Quran, ada hadis, kemudian ada ijma, dan juga ada qiyas. Kadang-kadang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan tidak disebutkan di dalam hadis, dan juga mungkin belum ada ijma. Para ulama masalah itu kalau memang setelah diteliti oleh para ulama-ulama yang pakar di dalamnya, yang pakar di dalam menentukan hukum, yang betul-betul menguasai hukum-hukum agama dari Al-Quran dan hadis dan sejarah tarikh-tarikhnya, maka akan ada juga yang namanya qiyas, menyamakan hukum kepada semuanya yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Maka dengan dasar tersebut orang bisa
tahu hukum setiap apa saja yang dia cari. Karena Rasulullah SAW hidup di zamannya dengan para sahabat, kemudian teruskan tabi'in, dan begitu tabi'in terus berjalannya zaman sampai sekarang. Tentunya banyak sekali perkara-perkara di zaman yang akhir ini yang dulu tidak terjadi langsung di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mungkin kalau dilihat daripada sebab-sebabnya, dilihat daripada ilatnya, dilihat daripada asal hukumnya, melihat dari sejarah dan juga dasar hukumnya, mungkin bisa disamakan hukumnya dengan hukum-hukumnya yang terjadi dulu di zaman sahabat dan di zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting sekali di dalam hal ini kita harus berhubungan dengan orang-orang yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya kepada ahlinya setiap perkara kalau memang kamu tidak tahu hukumnya. Untuk apa? Untuk kita ketahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang halal dan mana yang haram. Tidak cukup dengan Al-Quran saja, dengan dasar Quran saja. Karena Quran masih dijelaskan dengan hadis-hadis baginda Nabi, dengan sunnah, begitu juga dengan ijma dan dengan qiyas, yang dasar di antara 4 dasar yang penting, yang pokok di dalam pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah. Maka mencari tahu yang halal dari yang haram sehingga bisa terpilah, bisa berbeda antara yang haram itu adalah hukumnya wajib atas setiap orang Islam. Kemudian mana yang kedua dari hadis ini? Maksudnya adalah kalau tadi talabu ma'rifatil halal minal haram, bisa bermaksud dari sini talabul kasbil halal lil qiyami bi ma'umatin man talzamuhu muhnatuh. Yang kedua, mungkin mana hadis ini adalah mencari pekerjaan-pekerjaan yang halal. Mencari pekerjaan-pekerjaan yang halal. Untuk apa? Untuk bertanggung jawab menghidupi setiap orang yang wajib dia bayar nafkahnya atau biaya hidupnya. Wal ijtihad fil muba'adati 'anil haram wal qana' bil halal, dan juga berusaha untuk menjauhkan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Di talabul halali maksudnya talabu kasbil halal, mencari kerja-kerja yang halal, mencari kerja-kerja yang halal. Jadi orang itu wajib untuk membayar ataupun membiayai nafkah biaya hidup dirinya. Ada orang yang terbebani juga dengan orang-orang yang harus dibiayai di dalam kehidupannya, seperti istrinya, anaknya, atau mungkin bapaknya, ibunya, dan siapa saja yang dia tanggung nafkahnya. Dan itu tidak lepas daripada usaha manusia di dalam pekerjaan. Maka di dalam bekerja tidak asal bekerja mencari nafkah atau mencari rezeki, dan tidak hanya memandang banyaknya dan hasilnya, tetapi harus diperhatikan halal dan haramnya. Kerja itu sendiri halalkah kita kerjakan atau haramkah kita kerjakan? Dan tentunya juga akan kembali kepada ulama-ulama kita yang membahas di dalam hal halal dan haram itu. Tetapi setiap orang iman hendaklah yakin yang mana urusan rezeki ini sebenarnya sudah betul-betul ditanggung langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada yang melata di muka bumi ini semuanya kecuali sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah jelas semuanya. Jadi tidak ada yang tidak diberi rezeki Allah. Semuanya Ar-Razik adalah Allah lah Ar-Razik yang Maha memberi rezeki. Maknanya apa? Hadis ini juga tidak bertentangan dengan sifat tawakal.
Jadi orang kerja itu tidak juga menghilangkan sifat tawakal. Jadi tidak bertentangan dengan tawakal. Jadi orang harus betul-betul hatinya itu yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang Maha Pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia, ya baginda Nabi juga disuruh untuk berusaha mencari nafkah dan mencari rezeki. Hanya saja yang perlu diperhatikan batasan-batasan di dalam mencari rezeki, batasan-batasan di dalam bekerja itu harus dibatasi dengan batasan-batasan yang sudah diatur di dalam agama kita, masalah boleh dan tidaknya. Oh, ini mungkin hasilnya banyak, tetapi kalau menurut agama itu tidak boleh, ya otomatis tidak boleh, jadinya haram. Oh, ini kerja hasilnya sedikit, tetapi di dalam agama ini kerja ini halal, maka boleh. Ini sudah hasilnya sedikit dan dalam agama nggak boleh juga. Nah, ini sudah dapat sedikit tambah haram sekalian. Maka ini yang perlu dihindari oleh setiap orang. Jadi dikumpulkan antara tawakal dan kerja, ya tetap kerja tetapi tawakal hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'alal haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut thayru taghdu himasan wa taruhu bitana." Kalau kamu betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan betul-betul tawakal, pasrah hati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang dia taghdu himasan wa taruhu bitana. Pagi-pagi dia keluar burung itu, tapi tidak tahu dia pun mau kemana dia terbang. Entah mau ke selatan, ke utara, mau ke timur, mau ke mana, mau ke barat, dia tidak tahu. Dalam keadaan perut yang kosong, kemudian pulang di waktu sore, semuanya perutnya sudah penuh dengan makanan. Kenapa? Tawakalnya betul-betul pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita tetap kerja, tetap keluar di pagi hari menuju tempat pekerjaan kita yang mungkin sudah jelas tempat kerjanya situ, tetapi tidak boleh yakin dengan kerjanya itu. Dan semuanya adalah rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kerjanya sama, usahanya sama, tetapi hasilnya tidak sama, karena hasil yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Allah ya besutu rizqa, Allah ya bitu wa ya besut. Kadang Allah menyempitkan, kadang Allah melonggarkan. Jadi kadang longgar, kadang juga sempit. Begitulah rezeki yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama mengatakan kalau tawakal tempatnya di dalam hati. Tawakal tempatnya di dalam hati, dan kerja kelihatannya adalah di dalam zahir jasmani kita. Maka bagaimana hati selalu dalam keyakinan yang benar, luasnya dan sempitnya rezeki semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari ilmu itu ada tanggungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia innallaha takaffala li talibil ilmi rizqahu. Sesungguhnya Allah telah menanggung orang-orang yang mencari ilmu dengan rezekinya. Maka Allah mengatakan juga sebab-sebab, ada yang sebab dohir, ada yang sebab batin. Sebab dohir seperti kerja-kerja yang dohir, sebab batin seperti amalan-amalan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti dikatakan dalam satu hadis, siapa yang membaca surat Al-Waqiah di setiap malam, lam tusibhu faqadun abada. Siapa yang membaca surat Al-Waqiah di setiap malam, maka dia tidak akan terkena kemelaratan sepanjang hidupnya. Dan ya di sini berarti supaya kita berhati-hati di dalam urusan khususnya mencari rezeki atau urusan kerja-kerja kita, bagaimana kerja kita ini betul-betul dibolehkan dan halal secara syariat, sehingga hasil-hasilnya pun menjadi hasil yang halal. Maka setiap orang iman harus betul-betul memperhatikan masalah ini, makanannya, minumannya, kerjanya, bagaimana yang dia dapatkan betul-betul dari jalan yang baik dan zatnya juga
zat yang baik dan halal dibolehkan dalam syariat. Begitu juga harus berusaha menjauhi seluruh perkara yang sudah yakin betul-betul itu memang haram, tidak diperbolehkan oleh agama. Atau mungkin dalam hatinya sangkaan kuat bahwa itu tidak boleh dalam agama pun tidak dikerjakan karena berhati-hati demi tidak masuknya di dalam badan kita sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sesuatu yang haram sudah masuk di dalam jasad manusia, maka nanti dia mau tidak mau akan menyebabkan kemaksiatan akan tumbuh daripada jasad tersebut. Berarti ada pengaruhnya makanan, ada pengaruhnya minuman, dan juga ada pengaruhnya rezeki-rezeki yang tidak halal akan mempengaruhi daripada amalan kita. Dan kemudian di sini juga tidak bertentangan dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, mencari yang halal tetapi hatinya tetap bertawakal, berserah diri kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita rezeki-rezeki yang halal dan barokah sehingga bisa menghantarkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis sadis wa thalathun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha, rawahu Bukhari wa Muslim. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghadwatun, sepagi, fi sabilillah, di jalannya Allah, aw rawhatun, ataupun sepetang di jalannya Allah, khairun, lebih baik, minad dunya, daripada dunia, wa ma, dan apa saja, fiha, yang ada di dalam dunia, rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sepagi ataupun sepetang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ghadwah itu adalah perjalanan di awal siang sampai waktu tergelincirnya matahari, dari pagi tadi sampai sampai tergelincirnya matahari tergelincir ke sebelah barat. Rawha akhiran nahari minaz zawali ilal lail. Rawha itu adalah as-sairu akhiran nahar, jalan di akhirnya hari, itu mulai daripada tergelincirnya matahari sampai waktu malam, berarti sampai terbenamnya matahari. Jadi sepagi atau rawhatun fi aqalbatun fi sabilillah aurah. Di sepaginya saja, waktu yang sangat singkat, sepaginya saja di jalan Allah, atau sepetangnya saja di jalan Allah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya apanya? Pahalanya waktu yang sangat singkat ini di jalan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Ada yang memberi makna khairun minad dunya, sawabu dzalika fil jannah khairun minad dunya. Yaitu yang pertama, pahalanya yang dimaksud lebih baik daripada dunia, yaitu pahalanya di surga nanti lebih baik daripada dunia. Ada yang mengatakan khairun min ayyatasaddaqa bima fid dunya idza malakaha, atau idza malaka ma fid dunya wa anfaqaha fi wujuhil bir wa ta'ah ghairil jihad. Atau bisa diambil makna juga bahwa khairun minad dunya ma fiha adalah sepagi di jalan Allah Subhanahu wa taala atau sepetang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada menyedekahkan dengan apa saja yang ada di dunia, kalau dia memang bisa memiliki seluruh dunia. Jadi semuanya dunia umpamanya dia miliki oleh satu orang, kemudian dia sedekahkan di dalam kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, yang penting bukan jihad. Nah, kalau jihad nanti nilainya lebih tinggi lagi. Ini semuanya disedekahkan untuk kebaikan. Kau punya seluruh dunia dan seisinya disedekahkan untuk kebaikan, maka dibanding waktu sepagi atau sepetang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu masih lebih baik daripada itu.
Qurtubi mengatakan dan qauli ta'ala kul mata'ud dunya qalil, katakanlah bahwa kesenangan-kesenangan dunia itu adalah sedikit. Wa hadza binisbati ila dzatiha, ini kalau dia hubungkan dengan zatnya dunia. Wa amma binisbati ilal akhirah fala qadara laha wala qadar, kalau dihubungkan dengan akhirat secara zatnya maka dunia tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya dibanding dengan akhirat, tidak ada apa-apanya. Kalau dilihat dari zatnya dunia kok dibagi dengan akhirat, qul mata'ud dunya qalil, katakanlah kesenangan dunia, harta dunia, pangkat dunia, wibawa dunia, apa saja yang ada dunia qalil. Allah SWT berfirman qalil, sedikit. Maka apa itu maksudnya fisabilillah? Ya seluruh apa saja usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya mengajak manusia untuk taat kepada Allah, mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia dari dunia menuju akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia dari agama-agama yang tidak akan diterima oleh Allah menuju keadilan Islam yang akan menjadi sebab keselamatannya dunia dan akhirat. Dan apa saja usaha-usaha kita yang kita gunakan untuk meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, menghidupkan berbagai macam ketaatan di dalam diri kita dan di setiap diri umat manusia, baik dimulai dari diri kita yang terdekat dengan diri kita, yaitu keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa anzir ashiratakal aqrabin, begitu juga memberikan peringatan, mengajak kebaikan setiap kerabat-kerabat dekat kita. Itu mengkira umal qura man haulaha, begitu juga orang-orang kampung yang ada di tempat kita ataupun orang-orang yang di sekitar kampung kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan Rasulullah SAW diutus untuk seluruh alam sampai hari kiamat, untuk seluruh umat. Tetapi baginda Nabi di dunia hanya beberapa tahun saja, kurang lebih 63 tahun beliau di dunia. Maka risalah kenabian, agama ini yang harus sampai kepada setiap umat sampai bayi yang terakhir yang akan keluar dan lahir di dunia ini, menjadi tanggung jawab umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghidupkan seluruh syariat agama secara total dan sempurna dalam setiap diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam tetangga-tetangga kita, orang-orang kampung kita, tetangga kampung kita, dan seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka usaha yang semuanya untuk itu akan dinilai fisabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau thalibul ilmi pun juga dihitung begitu. Siapa? Man talabal ilma fa huwa fisabilillah hatta yarji. Atau mencari hadis, siapa yang mencari ilmu maka dia dihitung di dalam jalannya Allah sampai dia datang. Nah, kalau sepagi, ya ini kita katakan sepagi di jalan Allah atau sepetang, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Bagaimana dengan sehari penuh? Bagaimana dengan 1 minggu penuh? Bagaimana dengan sebulan penuh? Bagaimana dengan setahun penuh? Bagaimana dengan 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun? Kalau dia niat mencari ilmu betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk meninggikan kalimatullah, agamanya Allah, menghidupkan agama dalam dirinya dan diri umat, maka akan dihitung fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan dibayangkan hasilnya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak bisa dibayangkan lagi, karena memang tidak mampu otak ini untuk membayangkan apa hasil daripada amal setiap manusia ini kalau memang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk sama-sama menjadikan bahwa setiap usaha kita ini kalau bisa kita niatkan untuk agama. Setiap usaha kita ini kita niatkan untuk agama. Dan kita harus tahu bagaimana dunia ini tidak ada bandingannya atau tidak bisa dibandingkan dengan akhirat, tidak ada bandingannya sedikit pun. Maka dengan hasil yang sangat besar ini, hendaklah setiap diri kita itu semangat di dalam mengerjakan amal-amal agama dan berusaha untuk menyampaikan amal agama ini
kepada setiap diri umat baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan setiap apa saja yang kita kerjakan, yang bisa kita kerjakan di akhir zaman yang khususnya, maka kita niatkan untuk meninggikan dan untuk memajukan, mendakwahkan, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semuanya akan bernilai ibadah, hartanya akan menjadi ibadah, begitu juga alat-alat komunikasi yang menjadi nilai ibadah, dan semua apa yang dia miliki akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah, sehingga akan menjadikan kita nanti terheran-heran dengan hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhiratnya nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita semuanya, sehingga waktu-waktu kita niatkan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisa-sisa kehidupan kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan menjadikan nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna 'ala alladhi ashrafna, fatub 'alaina tauba tagsilu kulla hauba wastir lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludi wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'a min rabbi isma fadlan wa judan man ala biktisabin minna bil mustafa rasuli naqda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi jadatas syusrubi walhamdulillahi bil barri wa tanahi kalamu qadimu daiman sama'u tanazza'a qawli wa fi'li wa niyati yastashfi min kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbi inda jahli wa hayrati ya rabbi matti'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa